Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Apakah panjenengan lahir di hari Legi? Jika iya, berhati-hatilah, karena di balik wajah tenangmu, ada samudra batin yang tak selalu bisa ditebak. Kamu dikenal lembut, penuh empati, suka menolong, dan jarang menolak permintaan orang lain. Tapi, apakah kamu tahu di balik semua itu, tersimpan energi manis yang bisa menjadi racun bagi takdirmu sendiri? Weton Legi dalam perhitungan Jawa kuno adalah simbol air dan madu menenangkan, menyembuhkan dan menyuburkan. Namun ketika air tergenang terlalu lama, ia bisa menjadi keruh. Dan ketika madu dibiarkan terbuka, ia bisa menarik semut bahkan racun. Begitulah simbol dari hidup seorang yang lahir di hari Legi. Kelembutan yang berpotensi menjerumuskan bila tak dikendalikan. Leluhur Jawa menyebut Legi sebagai lambang dari kasucian dan daya tarik spiritual. Orang Legi punya aura yang menenangkan, sering disukai banyak orang tanpa mereka sadari. Namun ada satu hal yang jarang diketahui. Aura Legi bisa menarik dua hal sekaligus, cinta dan penderitaan. Dalam kitab Primbon kuno disebutkan, "Sapa miar sesuarane Legi bakal luluh rasalan pikirane." Yang artinya, siapapun yang mendengar suara dan tutur kata orang Legi akan luluh hatinya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Legi mudah dipercaya, mudah disayangi, namun juga mudah dimanfaatkan. Mereka kerap menanggung luka batin karena terlalu sabar, terlalu percaya, terlalu lembut. Dan dari sinilah tiga sisi gelap weton Legi mulai bekerja, perlahan tapi pasti, menggerogoti takdir baik yang seharusnya menjadi milik mereka. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas rahasia tersembunyi di balik weton Legi. Siap? Mari lanjut. Bagi banyak orang, kesabaran adalah kunci dari semua kebahagiaan. Tapi bagi mereka yang lahir di hari Legi, kesabaran bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi ia adalah cahaya yang menenangkan. Di sisi lain ia bisa menjadi jerat yang halus, menahan langkah dan menumpulkan keberanian. Orang Legi terlahir dengan aura air tenang, sejuk, mengalir dengan lembut di antara kerasnya dunia. Mereka mudah memaafkan, jarang marah, dan selalu berusaha memahami perasaan orang lain. Namun di balik kelembutan itu, sering tersimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Mereka memendam amarah, kecewa, dan ketakutan, lalu menamainya kesabaran. Padahal sesungguhnya itu adalah kepasrahan yang salah arah. Leluhur Jawa dahulu memberi wejangan. "Wani ngalah luhur wekasane." Artinya kekuspe yang berani mengalah akan mulia pada akhirnya. Tapi dalam kehidupan orang Legi, kata ngalah sering disalahartikan. Mereka terlalu sering mengalah. Bahkan ketika hati mereka sudah lelah, mereka menutup mata terhadap ketidakadilan karena takut menyakiti orang lain. Dan di sanalah bahaya itu tumbuh. Energi sabar mereka menjadi energi pasrah yang mematikan semangat. Secara spiritual, kesabaran yang tidak diimbangi dengan ketegasan akan menciptakan getaran tumpul pada aura. Getaran ini menghalangi arus rezeki, membuat orang Legi tampak berjalan di tempat meski telah berusaha keras. Mereka tampak baik di luar, tapi batinnya penuh kabut. Mereka menunggu takdir baik datang, padahal Tuhan sedang menunggu mereka berani melangkah. Banyak orang Legi mengalami nasib yang sama, bekerja keras, menolong banyak orang tapi merasa tidak pernah diprioritaskan. Dunia seperti buta terhadap kebaikan mereka. Padahal ini bukan kutukan melainkan panggilan untuk bangun.
Tuhan ingin mereka sadar bahwa sabar bukan berarti diam, dan ikhlas bukan berarti menyerah. Kesabaran sejati bukanlah menelan semua luka dengan senyum palsu. Kesabaran sejati adalah kemampuan untuk tetap lembut tanpa kehilangan arah, tetap tenang tanpa kehilangan harga diri. Weton Legi harus belajar berbicara dari hati, bukan dari ketakutan. Mereka harus berani berkata tidak pada hal-hal yang membuat mereka hancur pelan-pelan. Karena ketika orang Legi mulai berani menegakkan dirinya sendiri, saat itulah semesta membuka pintu baru, pintu yang selama ini tertutup oleh diamnya mereka sendiri. Dalam ilmu kejawen ada ajaran yang berbunyi, sing ora wani ngucap bakal dicekel kahanan. Artinya yang tak berani berbicara akan dikendalikan keadaan. Inilah pesan utama untuk Legi. Jika kamu terus menahan dirimu, dunia akan mengaturmu sesukanya. Tapi bila kamu mulai bersuara, dunia akan mendengarkan dan menyesuaikan langkahmu. Orang Legi perlu mengubah cara mereka memandang sabar. Sabar bukan tentang menunggu tanpa batas, tapi tentang percaya bahwa waktumu akan datang. Ketika kamu bertindak dengan kesadaran, jangan biarkan kelembutanmu menjadi alasan orang lain untuk menindasmu. Jadikan kelembutan itu kekuatan, bukan kelemahan. Jika kamu lahir di hari Legi, ingatlah, kesabaranmu adalah anugerah tapi juga ujian. Dan setiap ujian bukan untuk membuatmu lemah, melainkan agar kamu tahu kapan harus berhenti menunggu dan mulai melangkah. Karena Tuhan tidak menciptakanmu untuk selalu mengalah. Tuhan menciptakanmu untuk mengalir tapi tetap tahu arah. Setiap orang Legi dilahirkan dengan energi kemanisan batin. Aura mereka memancar lembut. Wajahnya teduh, tutur katanya menenangkan. Banyak orang merasa nyaman di dekat mereka. Seolah segala gelisah bisa luluh hanya dengan senyumnya. Itulah pesona alami Legi, daya tarik spiritual yang tak bisa dipelajari, melainkan dibawa sejak lahir. Namun, di balik pesona itu tersembunyi ujian besar yang jarang disadari. Energi manis bila tidak dijaga keseimbangannya, bisa berubah menjadi bumerang. Ia bisa menarik bukan hanya orang-orang baik, tapi juga mereka yang datang membawa niat buruk. Orang Legi sering dikelilingi oleh orang yang butuh, bukan yang tulus. Ada yang datang untuk ditolong, ada yang datang untuk mengambil cahaya mereka. Dan seringkali, orang Legi membiarkan dirinya terkuras tanpa sadar. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, ada wejangan yang berbunyi, yen manis Legi ora dikunci, bakal dadi cemilan pepati. Artinya, jika kemanisan Legi tidak dijaga, ia akan menjadi santapan malapetaka. Makna pepatah itu sangat dalam. Orang Legi memiliki energi seperti madu di tengah hutan. Madu menarik lebah, tapi juga mengundang semut dan binatang lain yang haus manis. Begitulah hidup mereka menarik cinta, perhatian, sekaligus orang-orang yang datang untuk memanfaatkan kelembutan mereka. Dan ketika energi ini diserap terlalu banyak oleh pihak luar, orang Legi melemah, menjadi kusam, dan mulai kehilangan kekuatan spiritualnya. Banyak Legi yang merasakan fenomena ini tanpa tahu penyebabnya. Rezeki datang, tapi cepat hilang. Hubungan berjalan indah di awal, tapi berakhir dengan kekecewaan. Orang-orang datang membawa janji manis, namun meninggalkan luka dalam diam. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa energi manis Legi mulai dimakan oleh getaran tak seimbang. Semesta sedang memberi peringatan agar mereka kembali menata batas. Sifat memberi tanpa batas membuat orang Legi tampak seperti lilin menerangi banyak orang, tapi meleleh perlahan tanpa sadar dirinya hilang. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia untuk hancur demi membahagiakan orang lain. Memberi memang ibadah, tapi keikhlasan yang tidak bijak bisa berubah menjadi pengorbanan buta. Dalam ilmu spiritual Jawa, energi manis seperti Legi harus dijaga dengan tirakat rasa, yakni kemampuan untuk mengontrol emosi, tidak mudah tersenyum pada semua hal, dan tidak selalu mengiyakan permintaan orang lain, karena setiap iya yang keluar dari mulut Legi membawa getaran restu yang sangat kuat. Jika diucapkan tanpa sadar, bisa membuat mereka kehilangan daya magnet rezekinya sendiri. Orang Legi perlu belajar bahwa manis bukan berarti selalu menyenangkan semua orang. Manis sejati adalah ketika senyummu membawa kedamaian, bukan ketika senyum itu menyembunyikan luka batin. Leluhur mengajarkan keseimbangan ini melalui ajaran halus.
Rasa manis sing ora diimbangi pahit bakal ilang sejatine. Artinya kemanisan tanpa kepahitan akan kehilangan makna sejatinya. Artinya lagi perlu merasakan pahit agar bisa menjaga manisnya tetap murni. Belajarlah berkata tidak. Belajarlah menolak dengan lembut. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sedang menjaga kesucian energimu. Saat kamu berhenti memuaskan semua orang, semesta akan mulai memuaskanmu. Saat kamu berhenti mengorbankan diri untuk cinta yang tak berbalas, Tuhan akan kirimkan cinta yang tulus tanpa syarat, karena energi manis yang murni hanya akan memancar dari hati yang tahu cara menjaga diri. Jadi wahai jiwa legi, jangan takut kehilangan orang yang tak menghargaimu. Takdirmu bukan ditentukan oleh siapa yang pergi, tapi oleh seberapa dalam kamu mengenali jati dirimu sendiri. Rawatlah manismu tapi jangan biarkan ia menjadi racun. Sebab ketika kamu tahu batas, barulah kamu pantas menerima anugerah tanpa batas. Ada masa dalam hidup orang legi ketika segalanya tampak tenang di luar, tapi batin terasa gelisah tanpa sebab. Rezeki berjalan pelan, peluang datang lalu hilang, hati mudah lelah, dan entah mengapa, segala usaha terasa seperti berjalan di tempat. Banyak yang mengira ini hanyalah kesialan sementara, padahal dalam ilmu Jawa kuno, keadaan ini disebut sebagai bayangan karma. Orang legi membawa energi halus yang sangat peka. Ia ibarat cermin halus yang memantulkan energi dari sekitarnya. Karena itulah mereka mudah menyerap aura sedih, kecewa, bahkan kutukan batin dari orang lain. Jika dibiarkan menumpuk, energi ini akan menutupi pancaran cahaya legi yang seharusnya membuka pintu rezekinya. Maka tak heran, meski rajin bekerja dan berdoa, banyak lagi merasa seperti tertutup jalan. Dalam naskah Serat Jati Kaula disebutkan, sing alusatine gampang nyantol karma leluhure. Artinya, yang hatinya lembut mudah tersentuh beban karma leluhurnya. Artinya orang legi sering menjadi penebus karma keluarga. Energi lembut mereka menarik sisa getaran dari masa lalu. Entah itu dari orang tua, kakek nenek, atau bahkan dari janji yang pernah diucapkan oleh leluhur. Jiwa legi cenderung mengambil peran penyembuh garis keturunan tanpa disadari. Mereka mengalami kesulitan bukan karena dosa mereka, tapi karena jiwanya terpilih untuk membersihkan jejak masa lampau. Namun banyak di antara mereka yang tidak menyadari hal ini. Mereka hanya merasakan penderitaan yang datang berulang tanpa sebab. Hidup seperti diputar dalam lingkaran yang sama. Kehilangan, dikhianati, ditinggalkan, atau rezeki yang tak kunjung stabil. Semua itu adalah panggilan jiwa untuk bangkit dan mulai memahami akar dari ujian tersebut. Leluhur Jawa mengajarkan, untuk menembus bayangan karma, seseorang harus berani melihat dirinya dengan jujur. Tidak lagi mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang belum disembuhkan di dalam dirinya. Karena seringkali, yang menutup rezeki bukan kutukan luar, tapi emosi lama yang tak pernah dilepaskan. Orang legi yang menyimpan terlalu banyak rasa-rasa kecewa, rasa takut, rasa tak dihargai ibarat cermin berdebu. Semakin banyak debu yang menempel, semakin redup pantulan cahayanya. Maka langkah pertama untuk membuka jalan rezeki adalah ngeresiki rasa, membersihkan hati dengan ikhlas. Menangislah jika perlu, lepaskan semua yang menyesakkan dada. Sebab air mata bagi legi bukan tanda lemah, melainkan bentuk penyucian jiwa. Dalam tirakat kejawen, malam Jumat, legi dipercaya sebagai waktu terbaik untuk melakukan pembersihan batin. Duduk hening, berdoa dengan tulus, dan memohon restu kepada leluhur agar segala hutang energi masa lalu diselesaikan dengan damai. Banyak yang merasakan perubahan luar biasa setelah melakukannya. Dada lebih ringan, mimpi lebih jernih, dan rezeki mulai mengalir kembali dari arah tak terduga. Tuhan memang tidak pernah menutup jalan siapapun, namun kadang Dia menunggu kita untuk mengenali apa yang menghalangi langkah kita sendiri. Bagi orang legi, hambatan itu bukan di luar, melainkan di dalam pada hati yang terlalu lama diam dan tidak disembuhkan. Jadi jika kamu lahir di hari legi dan merasa jalan hidupmu tertutup, berhentilah menyalahkan nasib. Berhentilah berpikir bahwa kamu tidak beruntung. Mungkin kamu hanya sedang menjalani tugas jiwa untuk membersihkan karmamu sendiri dan keluarga. Dan saat kamu sudah menyelesaikannya, alam akan berpihak sepenuhnya.
Rezekimu yang dulu tertahan akan mengalir deras, Cintamu yang dulu hampa akan berbuah kedamaian. karena kamu telah membayar lunas hutang energi yang tidak terlihat. Ingatlah wejangan leluhur. Sing sabarlan wening, rezekine ora soko rame nanging soko sepi. Orang yang sabar dan jernih hatinya, rezekinya bukan datang dari keramaian, melainkan dari kesunyian. Dalam keheningan itulah Legi menemukan dirinya. Bukan lewat banyak bicara, tapi lewat hening yang menyembuhkan. Ketika batinmu bersih, seluruh semesta akan kembali melihatmu dengan kasih. Dan di sanalah bayangan karma berubah menjadi cahaya keberuntungan yang kamu bawa ke sepanjang hidupmu. Aura orang Legi sejatinya memancar seperti cahaya bulan purnama lembut, menenangkan, dan membuat siapapun yang melihatnya merasa damai. Namun seperti bulan yang tertutup awan, aura itu pun bisa memudar bila hati Legi mulai kotor oleh beban rasa. Dan yang paling berbahaya adalah, perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba, melainkan perlahan dan diam-diam. Bagi mereka yang peka, tanda-tanda pudarnya aura Legi akan terasa jelas. Tubuh mulai terasa berat tanpa sebab, senyum terasa hambar, dan kehadirannya yang dulu meneduhkan kini justru membawa kesunyian yang dingin. Rezeki mengalir tapi cepat habis. Hubungan terasa hambar, bahkan orang-orang baik satu persatu menjauh. Namun yang paling sering terjadi mimpi aneh datang berulang. Dalam tradisi Jawa, mimpi seperti air keruh atau jalan gelap adalah tanda bahwa energi manis Legi telah diselimuti bayangan karma. Orang Legi sering tidak menyadari hal ini karena mereka terlalu sibuk menjaga citra baik, terlalu takut membuat orang kecewa, hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka tersenyum ketika hati sebenarnya menjerit, mereka menolong. Bahkan saat dirinya sedang sekarat secara batin, dan ketika mereka terus memendam itu semua, aura yang seharusnya jernih berubah menjadi kusam. Leluhur menyebutnya Legi bosok manis yang membusuk. Dalam kitab Primbon Satrio Langit disebutkan, yen rasa Legi kebacut lembut, bakal dadi umpan duka. Artinya jika rasa manis Legi terlalu lembut, ia akan menjadi umpan kesedihan. Maknanya jelas, kebaikan tanpa kendali akan menarik penderitaan, sebab setiap energi yang keluar tanpa arah akan kembali, membawa beban yang sama besarnya. Maka ketika aura Legi mulai pudar, itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terlalu lama menekan dirinya sendiri. Namun tak ada cahaya yang benar-benar hilang. Aura Legi selalu bisa dinyalakan kembali, asal mereka berani menatap luka yang mereka hindari. Langkah pertama adalah berhenti berpura-pura baik-baik saja. Menangislah jika memang perlu. Akui rasa lelahmu, kecewamu, bahkan kemarahanmu. Karena dalam ilmu batin Jawa, air mata bukan kelemahan, itu adalah sarana ngeruat rasa. Membersihkan debu energi yang menutup sinar jiwa. Setelah itu lakukan penyucian sederhana yang telah diwariskan oleh leluhur. Ambil air dari 7 sumber mata air, bisa sungai kecil, sumur atau bahkan air hujan pertama campurkan. Lalu siramkan di kepala dengan niat, mugi gusting resiki rasa lan padang ake dalan. Semoga Tuhan membersihkan rasa dan menerangi jalanku. Tradisi ini bukan sihir, melainkan simbol bahwa orang Legi perlu kembali mengalir. Air melambangkan gerak, dan ketika hidup terasa buntu, itu tandanya Legi berhenti mengalir mengikuti takdirnya. Selain penyucian lahir, mereka juga perlu menyucikan batin. Menjauh sejenak dari keramaian, matikan semua suara luar, dan dengarkan suara hati sendiri. Karena kadang, jawaban atas semua kesulitan tidak datang dari luar, tapi dari hening di dalam diri. Orang Legi harus mengingat satu hal penting. Aura mereka adalah cermin bagi dunia. Jika mereka jernih, dunia pun akan memantulkan kejernihan itu kembali. Tapi jika mereka keruh, maka yang datang hanyalah kabut dan kebingungan. Itulah sebabnya menjaga kebersihan batin bagi Legi bukan sekadar kebutuhan spiritual, tapi juga kunci rezeki dan keberuntungan. Ketika seseorang lahir dengan energi Legi, ia membawa tanggung jawab besar, menjadi pembawa damai bagi lingkungannya. Namun kedamaian itu tak akan berarti apa-apa jika hatinya sendiri berperang. Jadi sebelum berusaha menenangkan orang lain, tenangkan dulu dirimu sendiri. Sebelum memberi cahaya bagi dunia, nyalakan dulu lilin di dalam hatimu. Leluhur berpesan, rasa sing peteng ora bisa diobati karo cahya wong lia, mung bisa disumunar saka ati sing wening. Artinya,
Kegelapan hati tidak bisa disembuhkan oleh cahaya orang lain. Hanya bisa dinyalakan dari hati yang jernih. Maka bila kamu merasa aura legimu mulai pudar, jangan panik. Kembalilah pada kesunyian, pada doa, dan pada dirimu sendiri. Karena dalam diam yang suci, kamu akan menemukan kembali manismu yang sejati, bukan manis karena ingin disukai, tapi manis yang lahir dari kedamaian yang tak tergoyahkan. Saat itu terjadi, dunia akan kembali bersahabat denganmu. Cahaya legimu akan bersinar lagi lebih lembut, lebih bijak, dan lebih suci dari sebelumnya. Saat semua jalan terasa buntu, ketika kesabaran yang dijaga justru membawa luka, dan ketika aura manis lagi mulai pudar digantikan kesepian, batin, itulah tanda bahwa kehidupan sedang memanggilmu untuk berubah. Weton lagi tidak diciptakan untuk tenggelam dalam nasib yang stagnan. Justru sebaliknya, ia dilahirkan dengan kemampuan luar biasa untuk mengubah luka menjadi cahaya dan kelembutan menjadi kekuatan yang menyembuhkan banyak orang. Namun perubahan besar itu hanya akan datang jika orang lagi berani mengakui sisi gelapnya sendiri. Selama ia terus bersembunyi di balik topeng "aku baik-baik saja", energi karma akan tetap menutup rezeki dan keberuntungannya. Karena sejatinya karma bukanlah kutukan, tetapi cermin dari sesuatu yang belum selesai dalam diri. Banyak orang lagi yang hidupnya terasa diam di tempat. Mereka bekerja keras tulus membantu orang lain, tetapi hasilnya sering tidak sepadan. Alam tidak salah, ia hanya menunggu lagi berhenti hidup untuk orang lain dan mulai hidup untuk jiwanya sendiri. Ketika lagi berani menegaskan batas, mengatakan tidak pada hal yang menyakitinya, maka energi kehidupannya mulai berputar lagi. Rezeki datang, pintu-pintu kesempatan terbuka, dan wajahnya kembali memancarkan cahaya tenang yang sejati. Leluhur Jawa dulu mengajarkan, "Wong sing ngerti peteng ora we di padang." Artinya hanya mereka yang mau melihat kegelapan dalam dirinya sendiri yang tidak takut pada cahaya kebenaran. Orang lagi akan menjadi pribadi yang luar biasa bila ia berhenti menipu dirinya sendiri. Karena kekuatan sejatinya bukan pada senyum yang menenangkan, tapi pada keberaniannya menatap luka batin dan menjadikannya sumber kekuatan. Ingatlah, energi legi adalah energi penyembuh. Ia seperti embun pagi lembut, tapi mampu menumbuhkan kehidupan di sekelilingnya. Jika energi itu digunakan dengan niat yang murni, maka legi bisa menjadi sosok yang menenteramkan dunia. Tapi jika ia terus menahan dendam, takut kecewa, atau merasa tak layak bahagia, embun itu akan menguap menjadi kabut yang menyesatkan arah hidupnya sendiri. Kuncinya hanya satu, berdamai. Berdamai dengan masa lalu, dengan kesalahan diri, dan dengan siapapun yang pernah menyakitimu saat lagi mengampuni dengan kesadaran. Bukan karena takut dosa, tetapi karena ingin merdeka dari beban, maka semesta akan berbalik mengampuninya juga. Rezeki yang semula tersumbat akan mengalir perlahan, hubungan yang rusak mulai pulih, dan legi akan merasa ringan dalam setiap langkahnya. Di saat itu ia bukan lagi legi yang terjebak dalam manisnya ilusi, tapi legi yang matang secara spiritual yang tahu kapan harus memberi, kapan harus berhenti, dan kapan harus menatap masa depan tanpa beban. Maka jika kamu lahir di hari legi, dengarlah pesan ini dengan hati yang terbuka. Jangan takut menatap sisi gelapmu, karena di sanalah kamu akan menemukan kunci untuk membuka pintu terang kehidupanmu. Karma hanyalah guru, bukan hukuman. Dan setiap kesabaran yang benar selalu berbuah keajaiban. Wejangan leluhur, rasa manis ora tansah dadi kabungahan, nanging yen ati wis waskita, kabeh rasa bakal dadi pepadang. Manis tak selalu berarti bahagia, tetapi bila hati sudah bijak, segala rasa akan berubah menjadi penerang. Hidup sebagai seorang yang lahir di hari legi adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah karena legi membawa aura kasih dan ketenangan yang mampu melunakkan hati siapapun yang berdekatan dengannya. Namun juga ujian karena di balik kelembutan itu tersimpan perjalanan batin yang tidak mudah penuh. Pertentangan antara keinginan untuk membahagiakan orang lain dan kebutuhan untuk menyelamatkan diri sendiri. Seorang legi sering datang ke dunia bukan untuk menjadi penguasa, melainkan penenang. Ia seperti air yang mengalir tenang, namun perlahan mengikis batu karang keras kehidupan. Orang legi tidak diciptakan untuk berperang dengan dunia,
tapi untuk menyembuhkan dunia dimulai dari dirinya sendiri. Namun sayangnya, banyak di antara mereka yang justru tersesat oleh kelembutannya sendiri. Mereka terlalu lama memendam, terlalu lama menunggu, terlalu sering memberi tanpa batas, hingga lupa bahwa bahkan air pun bisa menguap jika tak dijaga wadahnya. Di titik inilah, perjalanan spiritual Legi harus dimulai bukan lagi sekadar hidup demi orang lain, tetapi hidup dengan kesadaran penuh atas makna dirinya di dunia. Jika kamu lahir di hari Legi, maka pahamilah satu hal. Kelembutanmu bukan kelemahan, kesabaranmu bukan alasan untuk disakiti, dan kebaikanmu bukan berarti kamu harus selalu mengalah. Leluhur Jawa berpesan, sabariku ora teges meneng, nanging ngerti kapan kudu tumindak. Sabar itu bukan berarti diam, tetapi tahu kapan harus bertindak. Weton Legi diberi kekuatan untuk membaca tanda-tanda halus kehidupan. Ia peka terhadap energi, terhadap firasat, terhadap getaran batin orang lain. Tapi kekuatan itu akan sia-sia jika ia sendiri menolak untuk mendengarkan suara jiwanya. Karena disitulah sumber semua petunjuk berasal bukan dari luar, tapi dari dalam hati yang tenang dan jernih. Dalam perjalanan hidup Legi akan diuji dengan 3 hal besar: pengkhianatan, kehilangan, dan keterlambatan rezeki. Namun ketiganya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengajarinya mengenali siapa dirinya yang sejati. Setelah melewati masa-masa itu, biasanya Legi akan berubah menjadi pribadi yang luar biasa kuat, tetap lembut, tapi tidak lagi rapuh. Dan saat ia sudah mencapai tahap itu, Legi menjadi seperti embun di pagi hari setelah badai panjang. Tenang, murni, dan menenteramkan. Orang-orang datang kepadanya bukan karena ia berkuasa, tetapi karena dari wajahnya memancar ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Ia menjadi penuntun dalam diam, penyembuh tanpa pamrih, dan penerang di tengah kegelapan hidup banyak orang. Pesan leluhur terakhir, wong Legi iku kawah kandrane roso yen wis ngerti roso, ora gampang goyah. Yen wis waskito rejekine ora bakal ilang. Orang Legi adalah wadah rasa. Bila sudah memahami rasa sejati, ia tak akan mudah goyah. Bila sudah bijak, rezekinya tak akan pernah hilang. Maka bangkitlah wahai jiwa Legi. Jangan lagi menjadi korban dari sifatmu sendiri. Jadilah pelita bagi dirimu terlebih dahulu, baru sinarkan terangmu ke dunia. Karena cahaya yang abadi hanya lahir dari jiwa yang telah berdamai dengan gelapnya sendiri. Sabda leluhur menutup wejangan ini dengan doa. Semoga setiap langkahmu membawa keseimbangan, setiap kata-katamu menjadi pengobat, dan setiap niat baikmu menjadi jalan pembuka rezeki tanpa batas. Karena sesungguhnya weton, Legi bukan sekadar hari lahir. Ia adalah jalan jiwa untuk menjadi manusia yang penuh rasa, penuh cahaya, dan penuh makna. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.